Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang cukup menarik, yaitu tentang integral. Para mahasiswa, kalian bisa mendownload atau mengakses materi ini di Eldiru di pertemuan ke-5. Baik, mari kita menuju pada pembahasan tentang integral. Integral. Apa itu integral? Integral adalah kebalikan dari diferensial atau derivatif atau turunan. Integral adalah kebalikan dari diferensial atau derivatif atau turunan. Atau dengan kata lain, integral adalah anti-diferensial atau anti-derivatif. Jadi, pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya, kita mengenal diferensial atau derivatif atau turunan. Misalnya, ada fungsi fx. Kemudian fungsi fx ini kita turunkan. Turunan pertama ya, atau turunannya dari fx, katakanlah gx. Nah, gx ini adalah turunan pertama dari fx. Nah, integral adalah bagaimana membalikkan fungsi gx atau fungsi turunan tadi kembali menjadi fx. Oke, nah gunanya apa? Kegunaan dari integral ini yang pertama adalah mencari fungsi asal jika diketahui fungsi turunannya. Mencari fungsi asal jika diketahui fungsi turunannya. Ini disebut sebagai integral tak tentu atau indefinite integral. Contohnya seperti tadi, misalnya fungsi asalnya adalah fx, kemudian fungsi turunannya dari fx adalah gx, maka integral tak tentu adalah bagaimana mengubah atau mengembalikan gx menjadi fx. Selesai. Nah, adapun kegunaan yang kedua adalah menentukan luas bidang dari sebuah kurva yang dibatasi sumbu x. Menentukan luas bidang dari sebuah kurva yang dibatasi sumbu x. Nah, ini disebut sebagai integral tertentu atau definite integral. Nah, tertentunya di mana? Tertentunya karena dalam kegunaan ini atau dalam kasus ini, maka ada batas atas dan batas bawah. Atau ada batas bawah dan batas atas. Ya, ditentukan. Nah, ketika atau jika sudah diketahui batas atas dan batas bawahnya, maka akan dapat diketahui luas bidang yang akan dicari dari persamaan integral ini. Jadi, di dalam kegunaan yang kedua ini, ada dua langkah. Langkah pertama adalah membalikkan fungsi turunan ke fungsi asalnya. Yang pertama, katakanlah gx menjadi fx, ya, dibalik. Setelah itu adalah memasukkan nilai-nilai batas atas dan batas bawah ke dalam fungsi asal atau fungsi fx-nya. Oke, mari kita menuju pada slide berikutnya supaya lebih jelas lagi. Oke, yang pertama adalah integral tak tentu dulu, yaitu hanya satu langkah, yaitu mengubah bagaimana fungsi gx diubah menjadi fungsi fx atau dikembalikan ke fungsi asalnya, yaitu fx. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, misalnya fungsi awalnya adalah atau fungsi asalnya adalah y sama dengan fx, yaitu fungsi fx. Kemudian diturunkan y aksen atau f aksen x. Ya, kita tahu ada
aksen atau tanda petik di atas ini menunjukkan turunan, gitu ya. Y aksen X sama dengan F aksen X, yaitu turunan dari Fx, maka katakanlah kita sebut sebagai Gx. Nah, sehingga Gx ini adalah turunan dari Fx. Gx adalah turunan dari Fx. Nah, pada kondisi atau pada pembahasan integral tak tentu, maka yang diketahui adalah Gx-nya. Pertanyaannya adalah, integral dari Gx terhadap X adalah, ya, karena yang diketahui adalah Gx-nya. Ya, integral dari Gx terhadap X adalah, maka yang sebenarnya dicari adalah Fx-nya, atau persamaan awalnya. Nah, caranya kita dengan membuat persamaan yang ada di slide ini. Yang pertama, ada tanda integral atau simbol integral, ya, yang didesain secara khusus, ya, seperti huruf S, ya, namun pada ujung atas dan ujung bawahnya hanya sedikit saja melengkungnya. Nah, ini adalah simbol dari integral. Oke, kemudian fungsi yang mau diintegralkan kita tulis di sini adalah Gx, ya. Kemudian proses integralnya, maka kita tuliskan di sini dx. Ya, jadi dx ini menunjukkan proses integral dari Gx. Ya. Oke, jadi simbol integral ini dengan dx ini adalah satu paket, ya, satu paket. Nah, sehingga di sini kita baca integral dari Gx terhadap dx adalah Fx ditambah C. Fx ini adalah yang kita cari, teman-teman. Fx adalah yang kita cari, yaitu fungsi asalnya. Nah, kemudian jangan lupa ditambah dengan C. C adalah konstanta yang juga harus ditambahkan di dalam penyelesaian ini. Harus ditambahkan dalam penyelesaian integral. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan integral tentu atau tertentu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa karena tertentu, maka di sini ada batas bawah dan batas atas. Di dalam simbol integral, maka di ujung bawah ada tulisan A kecil atau huruf A kecil, dan di ujung atas ada huruf B kecil. Ya, huruf-huruf ini menunjukkan angka, ya, teman-teman, ya. Menunjukkan angka yang berdiri sendiri. Dan angka ini merupakan batas bawah dan batas atas. Nah, oleh karena itu, maka batas atas, yaitu B, itu nilainya harus lebih besar dari A. Nilainya yang B harus lebih besar dari A, atau minimal sama dengan A. Ya, nilai B harus lebih besar dari A, atau minimal sama. Ya, proses yang lain sama. Oh ya, ini kurang dx, ya, teman-teman, ya. Sini kurang dx. Jadi, integral dari Gx terhadap X, gitu ya, dari nilai XA sampai dengan B, gitu ya, adalah, yaitu Fx itu sendiri, ya. Fx adalah yang kita cari, kan, nilainya, apa namanya, fungsinya, fungsi asalnya adalah Fx. Kemudian di sini ada tanda yang menunjukkan AB. A adalah batas bawah, B-nya adalah batas atas. Kita kasih contoh, misalnya nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 4. 4 lebih besar dari 2, ya. A adalah nilai bawah, B adalah nilai batas atasnya. Nah, maka penyelesaiannya adalah, ini kan fungsi asal, ya, sudah ketemu Fx, maka tinggal memasukkan A ke dalam X ini, dan B ke dalam X. Ya. Namun karena ada batas atas dan batas bawah, yang kita
inginkan dari persamaan ini atau penyelesaian adalah selisihnya. Selisih dari batas atas dan batas bawahnya. Sehingga yang kita selesaikan adalah fungsi awal di mana X-nya adalah 4, ya, B-nya itu 4 ya. Fungsi awal di mana X-nya adalah 4, yaitu B, ini 4, dikurangi dengan fungsi awal atau fungsi asal di mana X-nya diganti atau diubah menjadi A kecil, yaitu 2. Ya. Berarti FB dikurangi dengan FA atau F4 dikurangi dengan F2. Gitu ya teman-teman ya. Cara membacanya, saya ulangi. Berarti integral dari GX terhadap X, di mana batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 2, batas atasnya adalah 4, adalah Fx, yaitu fungsi asalnya, di mana batas bawahnya 2 dan batas atasnya adalah 4, yaitu sama dengan fungsi atau F dalam kurung 4 dikurangi F dalam kurung 2. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman, kita harus juga mengenal namanya rumus dasar integral. Nah, ada rumus-rumusnya ya teman-teman ya. Kalau ini diintegralkan maka hasilnya itu, gitu ya. Nah, yang paling gampang dulu di sini teman-teman ya. Di sini ada yang nomor 2 di sini ya. Integral dari A kecil ini adalah sebuah angka yang berdiri sendiri atau konstanta. Ya, integral dari A terhadap X adalah bagaimana? Tinggal A-nya ditambahkan X saja, atau X-nya ditambahkan di belakangnya A. Selesai ya. Jangan lupa plus C. Jangan lupa plus C. Itu ya. Nah, kemudian yang familiar lagi ini teman-teman. Integral 1/X dx sama dengan ln X. Integral dari 1/X adalah ln X. Ya, bahasanya begitu. Integral dari 1/X sama dengan ln X. Bagaimana kalau integral dari 3/X? Ya, betul. Integral dari 3/X dx sama dengan 3 ln X. Integral dari 8/X sama dengan 8 ln X. Tentu plus C ya, plus C-nya gampang ya, tinggal menambahkan. Gitu ya teman-teman ya. Intinya di sini kalau 1/X diintegralkan maka menjadi ln X. 10/X maka diintegralkan menjadi 10 ln X. Oke. Nah, yang lain silahkan kalian pahami. Bila perlu dihafalkan ya teman-teman ya. Namun kalau tidak kurang kuat dalam menghafal, lebih baik kalian dibuat contohnya untuk masing-masing persamaan atau masing-masing rumus ini, sehingga nanti akan lebih mudah untuk memahami setiap rumus. Oke, mari kita lihat pada contoh soalnya. Nah, di sini teman-teman ada 3 contoh soal ya. Kita beri contoh yang nomor 1 saja teman-teman ya. Nomor 1 di sini integral dari dalam kurung ya, X pangkat 3 minus 5X pangkat 2 ditambah X ditambah 7/X. Kurung tutup. dx. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya teman-teman? Ya, mudah sekali caranya. Mari kita lihat di jawabannya. Di bawah ada jawabannya ya. Jadi ketika soal tersebut di bawah ada jawabannya. Tinggal kalian mencocokkan. Nah, kita pelan-pelan ya. Di sini sangat mudah. Nah, bagaimana membalikan fungsi turunan menjadi fungsi asalnya. Saya ulangi, integral kurung buka X pangkat 3 minus 5X pangkat 2 ditambah X ditambah 7/X kurung tutup dx. Nah, berarti integral dari persamaan ini. Nah,
Bagaimana caranya? Perhatikan teman-teman. Kita lihat dulu yang depan ya. X pangkat 3. Kalau turunan, yang dulu ya, pembahasan yang kemarin, kalau turunan, X pangkat 3, ini fungsi asal misalnya, kalau diturunkan maka pangkatnya berkurang ya, menjadi X pangkat 2. Nah, sebaliknya kalau integral, berarti ditambah. Ya, integral berarti ditambah. Berarti kalau integral dari X3, berarti apa? Tulis dulu aja, X pangkat 4. Berarti 3 tambah 1 ya, 4. X pangkat 4. Itu langkah pertama. Langkah keduanya adalah pangkat 4 tadi ini dijadikan per. Ya, sebagai penyebut. Ya, berarti 1/4. Selesai. Dua langkah itu, teman-teman. Ya, oke. Coba kita lihat untuk contoh yang sebelahnya. Min 5x kuadrat diintegralkan. Nah, kita lihat dulu langkah pertama. X pangkat 2. Berarti nanti hasil integralnya X pangkat 3. Ya, ditambah 1 ya. Tambah 1. Langkah kedua apa? Pangkat 3 tadi menjadi per. Nah, seperti sepertiga. Kemudian jangan lupa, karena di depan X2 itu ada 5, maka 5-nya tinggal ditempelkan saja. 5 kali sepertiga X pangkat 3. Jadi berapa? Ya 5/3 X pangkat 3. Oke. Nah, sekarang sebelahnya lagi. X ini pangkat berapa? X itu pangkat 1. Berarti kalau X-nya diintegralkan menjadi X pangkat 2. Ditulis dulu. X pangkat 2. Kemudian pangkat 2 itu menjadi per. Ya, menjadi penyebut di bawah. Jadi 1/2. Ya, karena depannya X kan 1 ya. Jadi ya sudah 1 ya. Jadi 1/2 X pangkat 2. Setengah X pangkat 2 gitu ya. Oke, lah sekarang ini sebelahnya lagi 7/X. Nah, masih ingat integral dari 1/X, teman-teman? Iya, betul. Integral dari 1/X adalah ln X. Gitu ya. Integral dari 1/X adalah ln X. Kalau sepernya, satunya diganti 7, integral dari 7/X menjadi 7 ln X. Ya. Kalau depannya ini ada 9/X, maka integral dari 9/X adalah 9 ln X. Gitu ya. Jadi angka 7 ini menjadi pembilang, tinggal ditaruh di depan ln-nya. 7 ln X. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Baik, silakan yang soal-soal yang lain. Ini sudah ada kunci jawabannya, dicocokkan ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang ini yang penting ya. Kita matchkan dengan aplikasinya di dalam ilmu ekonomi. Mari kita lihat. Ya, di sini kita lihat ada TC, ada MC. Nah, apa yang kalian bayangkan teman-teman? Oke, pada pertemuan yang sebelumnya, ketika kita membahas optimasi, ya, ada maksimisasi, ada minimisasi. Nah, itu kita mengenal maksimisasi, katakanlah profit gitu ya. Maksimisasi profit. Nah, berarti yang akan kita bahas adalah ada TR, ada TC. Ya, karena TR dikurangi TC adalah profit ya. TR dikurangi TC adalah profit. Nah, bagaimana maksimisasi profit saat itu? Ya, maksimisasi berarti apa? TC-nya diturunkan. TR-nya diturunkan. Ya, TR min TC tadi TR-nya diturunkan menjadi MR, TC-nya diturunkan menjadi MC, kemudian syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Sehingga ketemu apa? MR dikurangi MC sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0-nya itu syarat. Turunan pertama sama dengan 0. Syarat apa? Syarat mencari maksimal laba atau maksimal profit. Oke. Nah, sekarang selesai ya. Berarti MC itu adalah turunannya TC. MC adalah turunannya TC. MR adalah turunannya TR. Nah, sekarang dibalik teman-teman. Sekarang dibalik. MC-nya diketahui, maka
kita diperintahkan untuk mencari TC-nya. Gitu ya. Mencari TC apa total cost, biayanya gitu ya, atau biaya total. Biaya berapa sih biaya total kalau marginal cost-nya, marginal biayanya adalah kayak gini gitu ya. Nah, karena di situ diketahui MC atau marginal cost, ya MC-nya itu adalah turunannya dari TC, sehingga MC-nya harus diintegral. Nah, ini ya teman-teman ya, integral dari MC. Integral dari MC adalah ya TC gitu ya. Oke, jadi integral dari MC adalah TC gitu. Oke, gampang ya teman-teman ya, gampang. Berarti TR sama Pak, sama. Berarti tadi untuk mencari laba kan harus diturunkan pertama tuh TR-nya. TR menjadi MR. Nah sekarang bagaimana MR-nya ya? MR diketahui MR-nya ini diubah menjadi fungsi TR. Bagaimana caranya diubah menjadi fungsi TR-nya? Maka caranya adalah yaitu integral dari MR. Kayak gini ya, integral dari MR ini saja diganti R. Integral dari MR adalah di sini TR gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya, karena antara integral dengan diferensial adalah berkebalikan. Baik. Mari kita menuju ke contoh soalnya. Nah, ini lebih mudah ya. Mudah-mudahan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Yang diketahui apa? Yang diketahui pasti turunan pertamanya, yaitu MC. Ya, MC sama dengan 2X plus 30. Ya, kemudian, yaitu untuk X sama dengan 40, dan TC-nya sama dengan 7.800. Ini diketahui nih. Ya, untuk X sama dengan 40, dan TC-nya 7.800. Nah, kemudian perintahnya adalah hitunglah TC jika X sama dengan 60. Hitunglah TC jika X sama dengan 60. Maka langkah pertama adalah bagaimana mengubah MC ke TC kan begitu ya teman ya. MC menjadi TC. MC-nya mana? MC-nya 2X plus 30 nih. Ya, udah ketemu ya. 2X plus 30. Setelah itu bagaimana? Setelah itu apa? Persamanya ditulis di situ ya. 2X plus 30 itu atau apa namanya ini? Integral ya, integral dalam kurung 2X plus 30. Ya. Berarti TC-nya gimana? Ya dikeluarkan aja 2X menjadi X pangkat 2 ya. Kemudian 30 diintegralkan menjadi berapa? Tinggal menambahkan X. Saya ulangi, 2X diintegralkan. Bagaimana caranya? X-nya adalah X pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti kalau diintegralkan menjadi pangkat 2. Setelah itu apa? Pangkat 2-nya jadi per. Ya, per 2. Kemudian yang angka 2 melekat pada awal tadi, 2X. 2 ditulis di depannya. 2 per 2. 2 per 2 berapa? 1. Sehingga 1 kali X, ya X. Pangkat 2. Nah, ditambah 30. Integralnya ya tinggal tambahkan aja 30X. Jangan lupa plus C. Nah, kemudian diketahui X-nya 40, TC-nya 7.800. Tinggal dimasukkan teman-teman. TC-nya 7.800. X-nya berapa? X-nya adalah 40. Ya, 40 kuadrat ditambah 30 kali 4 plus C gitu ya, plus C. Nah sekarang 40 kuadrat ditambah ya, 40 kuadrat ditambah 30K ya, 30 kali 40. Ketemu ini ya, ketemunya C-nya adalah 5.000. C yang berdiri sendiri itu 5.000. Ketemu ya, ketemu. Sehingga fungsi
fungsi dari TJ-nya ketemu, yaitu X kuadrat plus 30X plus 500 yang tadinya hanya tambah C gitu ya, ternyata sudah dapat diketahui ya, di sini ada 5000 gitu ya. X kuadrat plus 30X plus 5000, sehingga dijumlahkan. Yang ditanyakan adalah ketika atau jika, hitunglah TJ jika X-nya 60 gitu ya. Tinggal masukkan aja, rumus awalnya adalah X kuadrat plus 30X plus 5000 ya. Kita masukkan 60 ya, 60 kuadrat plus 30 kali 60 plus 5000 sama dengan 10.400 rupiah. 10.400 rupiah. Jadi X-nya ketemu 600, X-nya ketemu 600 ya. X-nya ketemu 60 ya. Ketemu 60, dimasukkan 60 kuadrat ditambah 30 kali 60 ditambah 5000. Ketemu 10.400. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, ini ada tugas teman-teman. Nah, tugas ini silahkan kalian kerjakan ya. Tugas ini ada 4 soal ya. Yang pertama, integral dari dalam kurung 3x plus 10 ya, kurung tutup pangkat 7 dx. Ya. Yang kedua, integral dari 12x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2 kurung tutup pangkat 3 dx ya. Dan seterusnya sampai 3 dan sampai nomor 4A dan B. Nah, silakan. Ini menjadi tugas ketiga ya. Tugas ketiga kalian. Silakan seperti pada tugas 2 dikerjakan pada kertas folio bergaris maupun yang polos. Dikerjakan menggunakan tinta ya, tulis tangan. Nah, setelah itu, setelah tulis tangan, sudah rapi pekerjaannya, silakan difoto atau di-scan. Pastikan bahwa tulisan yang di-scan atau difoto itu jelas terbaca. Setelah itu, fotonya tadi diubah menjadi PDF ya, menjadi PDF dan dikirimkan ke menu tugas ya, ke menu tugas di Eldiru, yaitu sama seperti kalian mengakses materi ini, yaitu ada di pertemuan kelima ya, ada di pertemuan kelima ya, menu tugasnya ada di pertemuan kelima ya. Ditunggu. Kapan Pak? Sampai kapan? Di Eldiru sudah saya tuliskan di situ batas waktunya ya, silakan diakses. Insya Allah cukup waktunya untuk mengerjakan ya, silakan bisa diakses atau dibaca di Eldiru kalian. Begitu ya, kira-kira pengertian atau penjelasan singkat berkaitan dengan integral. Oke, saya kira saya cukupkan saja untuk pembahasan tentang integral ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa teman-teman tetap terus untuk mencoba soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi kita. Begitu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.